Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Bahasa Indonesia untuk semester 1 Universitas Indraprasta PGRI. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai hakikat bahasa dan fungsi serta kedudukan bahasa Indonesia. Materi kali ini disajikan oleh tim dosen Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum kita memulai pembahasan terkait materi, kita harus membahas terkait dengan profil singkat. Berikut adalah profil singkat saya, yakni nama Fajar Kurniadi, DN 0320018901, nomor telepon sudah tertera, alamat surat elektronik fajar.kurniadi@unindra.ac.id. Saya tinggal di Depok, Jawa Barat. Jika rekan-rekan ingin menghubungi saya, maka silakan hubungi melalui SMS dan grup WA yang sudah tertera atau yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan sekalian. Lalu, saya akan membahas terkait dengan tata cara berkomunikasi dengan dosen melalui ponsel. Hal ini disarankan atau hal ini harus dilakukan oleh para mahasiswa mengingat sekarang masih transisi antara pandemi menuju endemi sehingga mungkin akan membutuhkan komunikasi secara non-fisik, yakni dengan alat-alat telekomunikasi, salah satunya dengan ponsel. Nah, untuk itu, rekan mahasiswa harus dapat memposisikan diri agar santun berkomunikasi dengan dosen. Bagaimana caranya? Yang pertama, perhatikan waktu. Jangan menghubungi dosen di antara pukul 20 atau pukul 8 malam sampai jam 6 pagi. Karena secara normal orang-orang akan beristirahat pada jam itu. Sedangkan jika dosen diganggu pada saat itu atau jika dosen dihubungi pada saat itu mungkin akan mengganggu istirahatnya. Atau di waktu salat, jangan menghubungi dosen di waktu salat. Lalu gunakan bahasa yang umum dimengerti. Bahasa yang umum dimengerti maksudnya adalah jangan disingkat. Jadi tidak perlu menyingkat kata-kata, ucapkan atau sampaikan atau tuliskan dengan lugas sehingga makna yang ingin disampaikan oleh mahasiswa sampai dengan benar ke dosennya. Dan juga jangan menggunakan kata aku. Sedapat mungkin menggunakan kata saya. Atau jika rekan-rekan sekalian terbiasa menyebutkan nama, maka sebutkan saja langsung namanya. Jangan menggunakan kata aku. Lalu, yang selanjutnya adalah awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Jika rekan-rekan muslim dan mengetahui dosen rekan-rekan adalah muslim, maka ucapkan salam terbaik yakni Assalamualaikum. Jika rekan-rekan non-muslim atau mengetahui dosen rekan-rekan non-muslim, maka ucapkan salam sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika sedang pagi, maka selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, sesuai dengan kondisi. Lalu ucapkan awali juga dengan sapaan. Jadi, Assalamualaikum Pak, atau Assalamualaikum Bu, atau Selamat pagi Pak, atau Selamat pagi Bu, seperti itu. Lalu, setelah mengucapkan salam dan sapaan, rekan-rekan diharuskan atau diminta untuk mengucapkan atau menuliskan kata maaf, meskipun teman-teman tidak salah, tetapi kata maaf tersebut untuk menunjukkan rasa santun dan kerendahan hati kepada dosen, kepada orang yang lebih tua atau lebih senior usianya harus mengucapkan atau harus santun dalam berucap atau bertingkah laku. Oleh karenanya ucapkan kata maaf, lalu sebutkan identitas diri rekan-rekan sekalian. Identitas paling mudah dari mahasiswa adalah NPM, nomor pokok mahasiswa. Jadi, sebutkan NPM teman-teman, kelas rekan-rekan, lalu dari universitas apa, seperti itu. Lalu tulis keperluan dengan singkat dan jelas, tidak perlu panjang lebar tapi langsung saja pada tujuan. Mau apa, dengan siapa, lalu disampaikan secara lugas. Lalu ucapkan terima kasih dan akhiri dengan salam. Jadi kalau dirunut dari awal sampai akhir maka seperti ini mungkin contohnya. Assalamualaikum Pak, atau selamat malam Pak. Maaf, saya Fajar, NPM 2022 145000001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi ingin menyampaikan bahwa hari ini tidak dapat berkuliah karena sedang sakit. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu saja di komunikasi dengan dosen melalui ponsel. Sangat mudah, sangat simple, tapi harus tetap dilakukan. Semoga dapat dilakukan dan dapat dipahami oleh rekan-rekan.
Nah, di sini ada rencana perkuliahan semester. Ini adalah rencana yang akan kita lakukan selama 1 semester. Diawali dengan pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Jadi nanti perkuliahan ini ada 16 pertemuan. 2 diantaranya adalah ujian, yakni ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Pertemuan pertama akan membahas tentang hakikat bahasa, fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Lalu yang pertemuan kedua, sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Pertemuan ketiga, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan keempat, huruf kata tanda baca dan dalam ejaan yang disempurnakan, edisi 5, edisi yang terbaru. Lalu ada sistematika proposal kegiatan. Nah, teman-teman akan diminta untuk membuat proposal kegiatan. Pembelajaran kali ini tidak lagi membahas terkait dengan hal-hal yang klise lagi, tapi membahas hal yang sifatnya proyek, teman-teman. Jadi teman-teman diminta untuk mencari sebuah masalah atau mencari sebuah kegiatan, lalu teman-teman akan diminta untuk membuat proposal kegiatan. Nah, lalu pertemuan ke-6 bentuk dan pilihan kata, pertemuan ke-7 penyusunan latar belakang masalah, lalu nanti setelah pertemuan ke-7 ada UTS. UTS akan dilakukan secara luring atau langsung. Pertemuan ke-9 tentang frasa dan klausa, pertemuan 10 kalimat dasar dan kalimat efektif, pertemuan 11 paragraf, kaitannya dengan paragraf yakni jenis dan fungsi, lalu pertemuan ke-12 artikel ilmiah yakni opini, pertemuan ke-13 sistematika laporan kegiatan. Jadi ini ada hubungannya dengan pertemuan kelima. Pertemuan ke-13 ini ada hubungannya dengan pertemuan kelima. Lalu pertemuan ke-14 juga ada hubungannya dengan pertemuan ke-13 yakni pembuatan laporan kegiatan. Jadi setelah tahu sistematika laporan kegiatan diminta untuk membuat laporan kegiatan. Setelah itu teman-teman akan diminta untuk membuat presentasi laporan. Jadi teman-teman harus mempresentasikan atau harus menampilkan laporan kegiatan tersebut dalam bentuk audio visual. Mungkin bisa langsung di kelas atau membuat video. Selebihnya setelah itu ujian akhir semester. Selanjutnya, nah di sini langsung masuk ke bahasan terkait dengan hakikat bahasa. Ada 3 bahasan atau ada 3 sudut pandang yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama dari Harimurti Krida Laksana. Beliau menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Lalu menurut Parera, bahasa sebagai alat komunikasi berperan untuk memudahkan orang melakukan interaksi dengan orang lain. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, dan sopan santun yang baik. Nah, di sini hakikat bahasa di situ semua menyatakan bahasa adalah sistem, bahasa adalah lambang, bahasa adalah bunyi. Sebenarnya ada 3 di sini. Bahasa adalah sistem, bahasa adalah lambang, dan bahasa adalah bunyi yang arbitrer. Arbitrer itu kesuka-sukaan atau kemanasukaan. Jadi bahasa itu tercipta karena dasar suka-suka. Jadi suka-suka si pembuat bahasa tersebut. Lalu terciptalah sebuah bahasa dan dikomunikasikan. Nah, penjelasan tentang bahasa tersebut atau hakikat bahasa tersebut, utamanya bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi, teman-teman. Jadi bahasa yang kita gunakan sekarang, misalkan saya sekarang menggunakan bahasa Indonesia, maka saya gunakan bahasa Indonesia ini ke orang Indonesia atau orang-orang yang ada di Indonesia untuk berkomunikasi di situ. Nah, jika saya berpindah ke lokasi lain, misalkan ke Inggris, maka saya harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris atau sesuai dengan orang-orang yang ada di sana. Jika saya ada di Inggris tapi ada orang Indonesia di sana, maka saya bisa saja menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sifat bahasa di sini sangat luas, sangat fleksibel, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana teman-teman berada, maka gunakanlah bahasa setempat. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri bahasa tadi seperti yang disampaikan pada awal, bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer. Nah, di sini ada kesemuanya dalam ciri-ciri bahasa. Yang pertama di sini ada ciri bahasa yang merupakan sebuah sistem. Yang kedua ada lambang, ada bunyi, ada bermakna, ada arbitrer, ada konvensional. Nah, mereka berdua ini antara arbitrer dan konvensional tidak dapat dipisahkan sehingga mereka berdempetan seperti ini. Lalu ada produktif, ada unik, keuniversalan, dinamis, bervariasi, dan manusiawi. Bagaimana penjabaran atau penjelasan tentang ciri-ciri bahasa tersebut? Nah, di sini adalah
ciri-ciri bahasanya. Ciri bahasa yang pertama adalah bahasa itu adalah sistem. Seperti yang tadi disampaikan di awal, di hakikat bahasa yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Nah, di sini disampaikan bahwa bahasa adalah sistem, berarti bahasa memiliki sebuah sistem yang jelas. Tanpa sistem bahasa, komunikasi tidak akan mungkin dipahami. Sistem bahasa tersusun dari pola yang sistematis yang menghasilkan sebuah makna yang jelas. Jadi maksudnya bahasa adalah sistem di sini adalah bahasa dapat dipahami oleh berbagai orang atau oleh orang yang dituju. Jadi jika ada seorang menyampaikan sesuatu dan dipahami, berarti dia telah menggunakan sistem bahasa. Jadi misalkan saya selaku dosen berbicara atau menyampaikan sebuah pandangan atau sebuah maksud kepada mahasiswa A misalkan. Lalu mahasiswa A itu memahami apa yang saya sampaikan atau mahasiswa itu tahu makna yang saya sampaikan, berarti saya telah membuat atau telah membuat sistem bahasa seperti itu. Lalu selain itu, selain komponen tersebut, ternyata bahasa sebagai sistem ini juga mempunyai 3 komponen penting. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada komunikan, yang ketiga ada pesan. Tanpa ketiga bahasan atau tanpa ada ketiga komponen ini, sistem bahasa tidak akan berjalan. Komunikator maksudnya adalah orang yang menciptakan pesan atau yang menciptakan komunikasi. Jadi dia yang menyampaikan atau dia yang menulis atau dia yang berbicara. Setelah itu ada pesan. Pesan itu yang informasi yang disampaikan. Setelah ada komunikator dan ada pesan, harus ada komunikan atau penerima pesan atau penerima bahasa tersebut. Jika mereka bertiga ada dalam satu sistem yang sama, maka bahasa dapat dipahami atau dapat bermakna. Misalkan seperti apa sih? Misalkan saya adalah orang Jogja. Lalu saya sebagai komunikator atau penyampai pesan, saya menggunakan bahasa Jawa, Jogja misalkan. Lalu ternyata komunikan saya orang Sunda dan dia nggak bisa bahasa Jogja. Maka tidak akan terjadi sebuah sistem karena yang saya sampaikan bahasa Jogja sementara komunikannya tidak bisa bahasa Jogja. Kecuali jika saya menggunakan bahasa Indonesia misalkan, lalu si komunikannya menggunakan bahasa Indonesia, maka sistemnya sama. Sistemnya menggunakan bahasa yang sama. Maka pasti komunikasi tersebut akan berjalan secara uh, terjadi atau berjalan secara lancar seperti itu. Lalu di sini selain bahasa merupakan sebuah sistem, bahasa itu adalah lambang. Bahasa adalah lambang berarti bahasa itu punya lambang. Lambang yang paling mudah dalam bahasa itu adalah warna misalkan. Warna merah dalam lampu lalu lintas berarti berhenti, warna kuning berarti hati-hati, warna hijau berarti jalan. Itu lambang yang paling mudah. Lambang yang paling mudah berikutnya adalah huruf dan angka. A itu seperti apa lambangnya, B itu seperti apa lambangnya. Lalu ada juga bunyi. Nah, di sini ada lambang bunyi. Nah, bunyi itu yang disampaikan ya. Jadi melalui alat ucap atau melalui suara-suara, misalkan bunyi di sini bisa merupakan alat ucap atau dari alat-alat elektronik lainnya. Misalkan kalau rekan-rekan ada di jalan atau ada di perjalanan misalkan mendengar suara sirine misalkan, maka di situ adalah alat komunikasinya berupa bunyi. Sirine tersebut mengisyaratkan bahwa si pembuat sirine atau si pembunyi sirine menginginkan adanya perhatian dari pengguna jalan lain untuk memberikan prioritas jalan kepadanya. Karena apa misalkan? Jika dia ambulans berarti dalam keadaan gawat darurat. Biasanya memang untuk sirene untuk keadaan gawat darurat dan untuk tugas. Ada 2 sirene, yang pertama sirene gawat darurat, ada juga untuk tugas. Nah, ini juga merupakan sebuah lambang. Jadi tadi seperti yang di bahasan yang kedua, bahasa itu adalah lambang, bisa juga dalam lampu lalu lintas tadi ada merah, kuning, hijau, atau dalam lampu rotator itu juga ada lambang juga. Rotator berwarna merah yang biasa digunakan oleh pemadam kebakaran dan ambulans berarti kegawat daruratan. Sementara rotator yang ada di misalkan kendaraan-kendaraan berat misalkan, mereka menggunakan rotator berwarna kuning berarti mereka membawa muatan besar. Lalu ada rotator berwarna biru misalkan, itu yang biasa digunakan oleh patroli pengawalan atau polisi yang mengawal atau motor-motor pengawal, motor-motor polisi ya, bukan motor-motor sipil, motor-motor polisi yang mengawal. Maka
itu mereka, mengisyaratkan atau mereka membuat lambang bahwa mereka spesial atau mereka harus dibuat prioritas sehingga kendaraan lain yang tidak berkepentingan harus memberikan jalan kepadanya. Nah, selain lambang dan bunyi, ternyata bahasa juga bermakna. Nah, tidak ada maknanya jika atau tidak bisa jalan sistem bahasa jika ternyata para pengguna jalan yang lain itu tidak paham dengan sistem itu. Kalau pengguna jalan lain nggak paham dengan, sistem sirine, maka ya dia tidak akan, berpindah atau dia tidak akan memberikan prioritas pada kendaraan tersebut. Maka makna di sini merupakan ide atau konsep atau konteks dalam sebuah gagasan. Jadi, semuanya harus paham dengan sistem tersebut. Orang-orang yang sudah memiliki surat izin mengemudi biasanya sudah paham dengan hal tersebut. Makanya, sistem lambang bunyi yang ada di lalu lintas itu biasanya sudah dipahami jika ada orang menggunakan sirene atau menggunakan rotator berarti dia menginginkan adanya prioritas dan dia berhak diprioritaskan, misalkan pemadam kebakaran, ambulans, atau patroli pengawalan, seperti itu. Lalu selanjutnya yang arbitrer. Arbitrer itu adalah mana suka atau suka-suka atau kebebasan. Kebebasan dalam membentuk kata baru. Jadi misalkan, kata barunya seperti apa? Saya membuat sebuah kata misalkan, capung misalkan, capung sudah ada ya. Misalkan sebuah kata baru dan orang lain menyetujuinya. Nah, makanya di sini ada arbitrer dan konvensi. Kearbitraran yang paling mudah adalah pada nama-nama teman-teman semua. Kenapa nama saya Fajar? Ya suka-suka. Suka-suka siapa? Suka-suka orang tua saya. Nah, di situ ada kearbitraran. Sama seperti misalkan ada sebuah bahasa baru, loh itu bahasa dari mana? Suka-suka. Nah, itu juga suka-suka tersebut. Tapi suka-suka tersebut tidak akan terjadi sebuah bahasa jika tidak dikonvensikan. Dikonvensikan itu disepakati. Kalau ternyata, orang tua saya bilang bahwa anak ini namanya Fajar, misalkan, ibu saya bilang anaknya namanya Fajar, lalu, bapak saya bilang, namanya Budi, mereka punya dasar kesuka-sukaan masing-masing loh, saya ibunya, saya bapaknya, ya suka-suka saya gitu kan. Tapi kalau ternyata tidak konvensi, tidak sepakat, maka tidak akan jadi nama atau tidak akan jadi bahasa. Nah, seperti itu juga dengan bahasa. Kalau ternyata cuma disetujui oleh satu orang, misalkan bahasa baru tersebut, maka tidak akan jadi bahasa. Dulu ada bahasa, misalkan saya pernah meneliti tentang bahasa G. Bahasa G itu berarti semua kosakata ditambahkan huruf G. Misalkan kalau saya jadi Sagayaga, kamu jadi Kagamugu. Nah, itu dulu pernah ada, dasarnya suka-suka dan disetujui oleh beberapa kelompok. Tapi karena cuma beberapa kelompok dan tidak secara banyak, maka bahasa tersebut tenggelam. Alhamdulillah tenggelam. Nah, di sini ada wife dalam bahasa Inggris, ya dalam bahasa Indonesianya istri. Lalu ada bikang dalam bahasa Sunda yang ada di Tangerang dan sekitarnya, pamajikan jika ada di Jawa Barat. Nah, di sini ada bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif berarti bahasa dapat menghasilkan kata-kata baru dari unsur-unsur yang terbatas. Di sini ada 4 huruf, U, K, A, D. Kira-kira bisa jadi apa saja? Ternyata dari 4 huruf ini bisa jadi kata kuda, duka, daku, aku, kau, dua, dan lain-lain. Dari 4 huruf ini bisa jadi 5 kata yang berbeda. Ini mungkin saja bisa lebih dari 5 kata. Nah, ini membuktikan bahwa bahasa adalah produktif. Selanjutnya, bahasa adalah unik. Bahasa adalah unik, mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Dalam bahasa Indonesia mengenal imbuhan dan pembentukan kata yang berbeda. Misalkan bahasa itu unik. Kalau teman-teman, berada di daerah Depok misalkan, di daerah saya itu masih banyak orang yang menyebut misalkan tesi misalkan. Tesi itu apa sih sebenarnya? Tesi ternyata bahasa bahasa yang cuma ada di sini, bahasa yang unik, bahasa yang ada di daerah Depok dan sekitarnya yang menyatakan untuk sendok. Nah, di sini, unik sekali. Kenapa? Karena cuma ada di sini seperti itu, bahasa yang seperti itu. Lalu keuniversalan bahasa. Universalan bahasa dilihat dilihat dari huruf-hurufnya. Jadi huruf-hurufnya misalkan alfabet A sampai Z itu konvensi atau maaf, keuniversalan. Universal, di mana saja ada. Di mana saja ada kecuali negara-negara, yang menggunakan huruf dan kata yang berbeda seperti Arab, tidak ada alfabet, tapi dia juga kadang-kadang membuat sebuah universalan. Jadi untuk orang-orang yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Arab, tetap ada, translasi dalam bahasa atau translasi dalam menggunakan huruf, konsonan, dan vokal. Lalu bahasa itu dinamis.
Dinamis berarti tidak diam atau bergerak. Maksudnya apa? Jadi setiap seiring perkembangan zaman, bahasa itu punya kelanjutan. Misalkan dulu mungkin untuk menyebut kekasih itu ada yang namanya doi misalkan, atau lanjutannya bokin, atau selanjutnya pacar, sekarang kekasih, ada cem-ceman dan lain sebagainya, dinamis. Seiring perkembangan zaman makin banyak seperti itu. Nah, ini juga bahasa bersifat variasi, tadi juga lokasinya berbeda, maka variasinya juga berbeda. Atos dalam bahasa Sunda akan berbeda dengan atos dalam bahasa Jawa. Amis dalam bahasa Sunda akan berbeda dengan amis dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak sekali dan variasinya banyak sekali. Padahal satu kata, cuma mungkin berbeda makna di beberapa daerah. Lalu bahasa itu bersifat manusiawi, jadi bahasa cuma bisa dibuat atau cuma bisa dilakukan oleh manusia. Hewan, tumbuhan tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa. Seperti itu. Nah, fungsi di sini ada fungsi bahasa. Yang pertama ada komunikasi, adaptasi, kontrol sosial, memahami diri, ekspresi diri, memahami orang lain, mengamati lingkungan sekitar, berpikir logis, membangun kecerdasan, membangun karakter, menciptakan kreativitas, lalu membangun profesi. Nah, di sini adalah penjelasannya bahasa untuk komunikasi. Tadi sudah jelas bahwa fungsi bahasa yang pertama adalah untuk komunikasi antar manusia. Jadi antar manusia dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sesuai. Lalu fungsi adaptasi di sini. Selanjutnya adalah fungsi adaptasi. Maksudnya fungsi adaptasi di sini apa? Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dengan bahasa manusia dapat beradaptasi dengan situasi baru dan berfungsi juga sebagai pengadaptasi. Jadi bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru ya. Lalu fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial adalah berfungsi untuk mengontrol diri kita dalam hubungan sosial, baik secara langsung maupun tak langsung media sosial. Jadi, fungsi kontrol sosial di sini bisa mengendalikan atau mengendalikan kita dengan orang lain, khususnya untuk hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang kan zamannya media sosial dapat mengontrol sosial. Maksudnya seperti apa? Misalkan ada komentar negatif di A di bagian atas, maka biasanya akan mengendalikan atau mengontrol juga orang-orang yang lain untuk ikut-ikutan atau ikut seperti efek bola salju ya. Satu orang memantik, sisanya bisa melanjutkan. Nah, di sini jika kontrol sosialnya negatif, tapi kalau kontrol sosialnya positif ya jadi bagus semua. Lalu bahasa itu memiliki makna memahami diri, jadi memahami siapa orang ini sesungguhnya. Jadi tidak perlu kita banyak tahu siapa orangnya, cukup dengan cara berkomunikasi dengan dia, maka kita akan tahu seperti apa karakternya, seperti apa pola pikirnya, seperti itu ya. Jadi dalam peribahasa kita tidak akan tahu apa isi teko saat teko tersebut tidak menuangkan isinya. Jadi cukup saja kita tahu bagaimana cara ia bicara, maka kita akan tahu bagaimana pola pikir dan karakternya sendiri. Selanjutnya, bahasa merupakan ekspresi diri. Nah, jelas, bahasa merupakan ekspresi diri yang dirasakan. Bahasa itu dapat menggambarkan apa yang dirasakan oleh kita. Misalkan saat kita curhat, saat kita berbicara di media sosial, atau saat kita berbicara dengan teman. Nah, apa yang kita bicarakan tersebut merupakan ekspresi dari apa yang kita rasakan. Lalu bahasa untuk memahami orang lain. Nah, di sini lanjutannya, lanjutan dari mengekspresikan. Jadi ada orang yang mengekspresikan diri, lalu dari bahasa yang ia sampaikan kita dapat memahami kira-kira orang tersebut sedang mengalami kesedihan kah, atau kegembiraan kah, atau kekalutan kah, dan lain sebagainya. Lalu bahasa untuk mengamati lingkungan sekitar. Bahasa berfungsi mengidentifikasi karakter lingkungan sekitar. Nah, kira-kira karakter lingkungan sekitar itu seperti apa? Kira-kira apakah lingkungan sekitar itu religius, atau individualis, atau sangat berkelompok, atau sangat sosialis dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat dari karakter dari orang-orangnya, lalu kita simpulkan kira-kira karakteristik lingkungan sekitar kita tuh seperti apa. Lalu bahasa untuk berpikir logis. Jelas, jika terbiasa menggunakan bahasa yang secara ilmiah, maka kita akan dapat memecahkan masalah secara logis. Logis itu maksudnya adalah masuk akal. Jadi bahasa disifatkan untuk masuk akal atau fungsinya sebagai masuk akal.
Lalu bahasa untuk membangun kecerdasan, jelas. Dalam undang-undang juga bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar pendidikan. Nah, di sini untuk membangun kecerdasan dalam ranah di sini, ranah membaca dan menyimak. Jadi, jika Anda membaca dan menyimak dalam sebuah bahasa yang baik, maka Anda juga akan mempunyai kecerdasan yang baik. Tapi jika Anda membaca dan menyimak yang dengan tipe yang buruk, atau Anda mungkin tidak bisa membaca atau tidak bisa menyimak dengan baik, maka mungkin kecerdasannya juga akan sedikit lebih rendah dibandingkan yang baik tadi. Bahasa membangun karakter. Nah, di mana kita bermain atau di mana kita berinteraksi, karakter kita akan terlihat dari situ. Kalau teman-teman sering bermain dengan orang-orang yang pandai pandai, misalkan orang-orang yang cerdas dalam hal bicara, biasanya teman-teman juga akan terbawa juga. Jadi cerminan dari diri kita sendiri. Misalkan ya ada analogi, kalau kita bermain dengan tukang minyak wangi, maka minimal kita akan kebagian wanginya. Kalau kita bermain dengan pandai besi atau orang-orang yang kalau dulu tempa besi ya, pandai besi itu dia membuat segala macam karya dari besi yang dipanaskan lalu dilunakkan lalu dipukul-pukul. Nah, itu pandai besi. Jika kita main dengan pandai besi, minimal kita akan kena apinya. Nah, di situ. Jadi di mana kita bermain atau di mana kita berada itu akan membangun karakter kita. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang punya karakter yang baik atau punya lingkungan karakter yang baik sehingga kita juga akan ketularan atau terbawa menjadi baik. Bahasa itu menciptakan kreativitas baru. Nah, di sini juga kreativitas atau ide-ide kreatif kalau kita bermain dengan orang-orang yang fokusnya hanya menggunakan bahasa-bahasa yang jelek, maka akan terbawa. Itu biasanya di anak. Kalau anak-anak bermain dengan orang yang suka berkata-kata kotor, maka dia akan ikut terbawa. Nah, berbeda lagi dengan jika anak-anak bermain dengan teman-teman sebayanya yang punya ide-ide kreatif, maka dia akan membuat ide-ide kreatif yang lain. Nah, jadi seperti itu ya. Bahasa untuk membangun profesi itu juga jelas bahwa bahasa itu untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pemikiran yang dapat kita gunakan untuk membangun profesi kita yang lebih baik. Lalu kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan bahasa ada dua ya sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa Indonesia nasional diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Apa saja yang dibahas dalam Sumpah Pemuda itu dan kira-kira dari Sumpah Pemuda tersebut melambangkan apa? Yang pertama lambang jati diri. Lambang jati diri kita orang Indonesia maka menggunakan bahasa Indonesia. Lambang kebanggaan bangsa. Sekarang sedang digiatkan internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi dalam konferensi-konferensi internasional tidak lagi perlu menggunakan bahasa Inggris karena kita adalah bangsa Indonesia, maka kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sehingga apa namanya, konferensi internasional tersebut cukup menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Karena memang banyak sekali, ini sedang digalakkan di ASEAN karena memang bahasa Indonesia orang menggunakan bahasa Indonesia itu terbilang banyak, sehingga patut dijadikan, minimal bahasa ASEAN. Selanjutnya alat pemersatu. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kalau saya orang Jogja, lalu lawan bicara saya orang Sunda, maka saya jangan pakai bahasa Jogja. Kenapa? Karena orang Sunda tidak paham. Maka gunakan bahasa Indonesia. Jika saya menggunakan bahasa Indonesia, maka saya paham, dia paham. Sehingga tidak ada perbedaan antar bahasa daerah atau antar daerah. Sehingga jadilah sebuah persatuan. Lalu alat perhubungan antar budaya dan antar daerah ini juga lanjutannya. Jadi kalau saya orang Jogja mau ke Sunda, maka jangan pakai bahasa Sunda karena saya nggak bisa, atau jangan pakai bahasa Jawa karena dia nggak bisa. Tapi gunakanlah bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia jadi alat penghubung. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah bahasa resmi negara. Bahasa resmi negara berarti yang disesuaikan atau yang disahkan oleh undang-undang. Nah, di sini ada di pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang kelanjutannya berfungsi sebagai bahasa resmi negara. Bahasa resmi negara berarti bahasa yang digunakan oleh lembaga-lembaga resmi, bahasa resmi dalam lembaga-lembaga pendidikan. Jadi lembaga-lembaga pendidikan Indonesia dari SD sampai dari PAUD sampai perguruan tinggi harus menggunakan bahasa Indonesia. Lalu bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional dalam kepentingan perencanaan pembangunan serta kepemerintahan. Nah, di sini juga tadi disampaikan konferensi ini juga termasuk dalam
kepentingan dan pelaksanaan tingkat nasional. Lalu bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga penulisan-penulisan jurnal atau penulisan-penulisan artikel sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengejawantahan dari bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara, seperti itu. Selanjutnya fungsi bahasa Indonesia yang selanjutnya, nah di sini tadi sudah dijabarkan secara singkat. Nah di sini penjabaran secara panjang lebar. Fungsi bahasa sebagai bahasa Indonesia nasional, identitas nasional. Di sini bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri pula. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan identitas kita Indonesia ya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai lambang kebanggaan. Nah, di sini contohnya kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang membuktikan bahwa masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah. Mereka harus belajar menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Misalkan India, Malaysia, Filipina, mereka harus menggunakan bahasa-bahasa Inggris karena memang mereka dijajah oleh Inggris. Tapi Indonesia tidak, dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini merupakan sebuah bentuk kebanggaan. Selanjutnya, alat komunikasi, semua buku, semua televisi, radio, website menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini eh, karena alat komunikasi maka tidak hanya digunakan oleh satu ras atau satu suku, tapi oleh semuanya. Lalu bahasa untuk pemersatu bangsa antar suku dan agama, ras, adat istiadat dan budaya. Nah, di sini agar semuanya memiliki rasa persatuan, maka tidak perlu membedakan rasnya, agamanya, tapi semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, jadi dalam perumusannya bahasa Indonesia harus digunakan sebagai bahasa resmi negara. Jadi tidak boleh dalam konferensi-konferensi negara menggunakan bahasa lain. Lalu selanjutnya dokumen-dokumen juga seperti itu. Jadi dokumen-dokumen surat menyurat juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Dokumen seperti apa? Misalkan dokumen undang-undang, lalu keupacaraan misalkan, lalu pidato kenegaraan misalkan, semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Lalu dalam pengantar dunia pendidikan tadi sudah saya sampaikan bahwa dari PAUD sampai perguruan tinggi harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun ini, tahun 2022, mata kuliah bahasa Indonesia menjadi mata kuliah wajib kurikulum. Nah, di sini kan ditulis di bawah bahasa Indonesia MKWK. Nah, MKWK itu mata kuliah wajib kurikulum nomor 107. Jadi semua perguruan tinggi wajib mengajarkan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya. Nah, di sini fungsi yang kedua tadi, fungsi pengantar dalam dunia pendidikan diejawantahkan dalam pembentukan mata kuliah wajib kurikulum yakni mata kuliah bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan. Nah, seperti ini maksudnya perencanaan dalam hubungan apa? Perencanaan pemerintah. Misalkan pemerintah mau bikin rencana apa, maka penuangan rencana tersebut harus dalam bahasa Indonesia supaya kedua belah pihak mengetahui dan memahami. Jangan sampai ada rencana yang tidak dipahami oleh masyarakat. Seperti itu. Alat pengembangan kebudayaan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan. Yang pertama berarti budaya-budaya di Indonesia juga menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dipahami oleh orang lain dari suku lain atau dari ras lain, seperti itu. Termasuk ilmu pengetahuan, buku-buku tekstual, buku-buku praktik juga menggunakan bahasa Indonesia. Sedapat mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Dan teknologi juga demikian. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan dalam kolom komentar atau dalam LMS Unindra. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan sekalian. Semoga berkenan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi amal baik dan dapat memberikan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam akademisi.